Olah-olah saya bisa ditangkap. Nggak bisa. Jangan percaya dengan polisi Indonesia. Dan orang-orangnya dilatih untuk munafik. Kita dengarkan ini beritanya yang lagi viral ini. Ibrahim yang meminta menghapus 300 ayat suci Al-Quran kembali menjadi sorotan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama dan ujaran kebencian pada Maret 2022. Hingga kini Saifuddin Ibrahim belum juga melakukan proses hukum karena kabur ke Amerika Serikat. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya, saya akan kembali mengunggah sebuah video tentang dan video ini mengesahkan tentang bagaimana si Udin si Udin curhat kaum muslimin ya. Jadi kalaupun tadi dia memprotes ataupun berdemo ya pada Jokowi dan Megawati dan juga wakil presiden ya, namun sekarang berbeda lagi ya. Dia mencurhatkan bahwasanya dia tengah viral mau ditangkap katanya ya, dan ini asik curhat aja ya, katanya memberitakan Injil ya tapi isinya curhat melulu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Viral saya mau ditangkap itu, ini adalah yang luar biasa saudara-saudara, karena setiap hari saya diburu oleh mereka. Mungkin ini adalah bos Sudrun yang mengendalikan polisi karena terus dicari. Sedangkan akar permasalahannya itu kan saya katakan sejak masih di Indonesia sampai sekarang. 3 hari saya di lobi oleh polisi untuk membawa saya ke Indonesia. Saya dirayu, ya kalau bahasa mereka nggak mungkin saya dirayu untuk kembali ke Indonesia dan menghadapi tantangan hukum, dan pelayanan saya itu di Indonesia, di medan perangnya itu adalah Indonesia. Abi jauh dari mereka, jauh dari Indonesia. Saya oke kan semua pendapat dia, memang saya cocoknya di Indonesia, tapi negara saya sendiri nggak menerima saya. Orang-orang jangankan yang beda agama dengan saya, yang seagama dengan saya, mereka nggak senang dan nggak suka dengan saya. Saya bilang begitu. Kemudian diatur teknisnya, nanti Bapak akan, pokoknya jaminannya adalah, keamanannya adalah saya, keluarga Bapak, saya yang tanggung semuanya. Tanggung dalam hal apa saya nggak jelas, dan kalau boleh mereka ngomong apa untuk menjamin saya.
atau katakanlah sejumlah uang itu tidak disebutkan angkanya. Ya, kalaupun dia sebutkan angka 10M transfer ke saya, ya nggak bisa juga. Kalaupun saya sudah ditransfer, kemudian saya menyerahkan diri ke Indonesia, ya bisa jadi uangnya nggak bisa diambil, dikunci, diblokir, bisa itu semuanya. Kenapa? Karena terjadi hal ya korupsi ataupun pemberatan terhadap saya, sehingga saya tetap masuk penjara. Uang yang besar sekalipun 10M misalnya atau 20M, karena biaya untuk target saya itu lebih daripada biayanya Muhammad KC. Muhammad KC itu 30M. 25 polisi menangkap orang yang nggak berdaya. Ya, menangkap orang yang nggak berdaya. Mengeluarkan uang yang banyak. Kenapa uangnya banyak? Ya karena biaya bagi-bagi berkat. Untuk penyidik, untuk jaksa aja 15 orang. Dan menyusun buku berapa ribu halaman menuntut KC. Hakim 3 orang. Itu berapa biayanya masing-masing. Dengan hanya ngomong seperti itu, jin itu memanggil haleluya, haleluya, haleluya. Biaya untuk saya lebih dari itu karena saya di luar negeri. Dan polisi-polisi yang mengatakan bahwa sedang dikoordinasikan, sedang diharmonisasikan. Harmonisasikan apa? Yang jelas polisi tidak bekerja dengan baik. Polisi ongkang-ongkang kaki. Sengaja membuat berita tanggung beritanya. Seolah-olah saya bisa dikejar. Seolah-olah saya bisa ditangkap. Nggak bisa. Jangan percaya dengan polisi Indonesia. Dan orang-orangnya dilatih untuk munafik. Kita dengarkan ini beritanya yang lagi viral ini. Saifuddin Ibrahim yang meminta menghapus 300 ayat suci Al-Quran kembali menjadi sorotan. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama dan ujaran kebencian pada Maret 2022, hingga kini Saifuddin Ibrahim belum juga melakukan proses hukum karena kabur ke Amerika Serikat. Baru-baru ini pendeta Saifuddin Ibrahim di Amerika Serikat terlihat menjadi seorang pemulung. Saifuddin kini menjadi target perburuan kepolisian. Meski Polri sudah berkoordinasi dengan pihak otoritas setempat, tak mudah untuk memulangkan Saifuddin ke Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengungkapkan kendala dalam rangka pemulangan tersangka. Terima pembaca berita ini, kamu yang bikin redaksinya atau tidak? Kamu bilang saya kabur. Jadi saudara-saudara, polisi ini harus benar-benar dong. Angka ujaran kebencian Saifuddin Ibrahim. Adanya perbedaan sistem penegakan hukum antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang menjadi salah satu kesulitan pemulangan tersangka. Demikian disampaikan Karopenmas Brigjen Ahmad Ramadan di lobi Bareskrim Mabes Polri. Jangan ngomong perbedaan hukum di Indonesia dengan Amerika. Nggak usah jauh. Hukum yang diberlakukan di Singapura dengan Indonesia beda jauh, Pak.
Bareskrim, Pak Jenderal Ahmad Ramadhani. Beda jauh. Kalau saya ke Singapura pun nggak bisa kamu tangkap. Apa alasannya? Kalau ada saling ekstradisi, yaitu kalau ada yang kabur ke negeri kita kembalikan ke negeri asalnya. Itu pun tetap nggak bisa saya dipulangkan walaupun saya ada di Singapura untuk mengunjungi anak istri saya, dibawa ke Singapura. Karena dalam waktu dekat ini saya akan ke Singapura dan mengunjungi anak-anak istri saya. Nggak bisa ditangkap. Kenapa mengejar saya terus? Memburu terus? Membuat saya viral? Karena dosa kepolisian itu terlampau banyak. Polsek, tahanannya disiksa, diadu dengan tahanan lain. Di Polres sama, tetap ada penyiksaan di sana, disiksa. Dan bagaimana polisi itu memukul tahanan untuk memaksa menangkap yang lainnya. Alamatnya di mana? Dibawalah ini. Tahanan ini dibawa untuk menunjuk tempat tersangka yang lain yang sedang diburu. Dan cara menyiksaannya sadis. Saya sudah lihat semua kelakuan polisi. Yang di Polres sampai yang di Bareskrim. Yang satu tahanan dengan saya 2017 itu Desember. Itu disiksa saudara-saudara dengan cara air dimasukkan ke dalam tas kresek plastik, kemudian ditutup kepalanya itu dan diikat lehernya. Wah, itu adalah siksaan yang luar biasa yang dilakukan polisi Indonesia, Bareskrim. Nggak boleh disiksa. Polisi suka menyiksa buruannya. Di tahanan polisi Polsek Pamulang, saya mendengar teriakan orang yang disiksa, dipukul betisnya sampai patah, sampai meninggal di tahanan. Dan bukan di Polres saja, bukan di Polsek saja, siksaan itu, tetapi juga di Bareskrim. Bagaimana tahanan-tahanan itu disiksa juga. Bahkan dipimpin oleh bintang 2 Napo. Bagaimana dia menyiksa KC. 5 orang masuk ke dalam tahanan MKC. Tanggal 25 Agustus 2021. Disiksa. Memar babak belur. 3 jam pingsan. Napo melakukan penyiksaan yang sadis sekali. Dan bukan itu saja. Mukanya dilumur dengan kotoran manusia, kotoran dia sendiri. Betapa sadisnya orang bintang 2. Sampai jam 2 pagi KC pingsan. Dan setelah menemukannya itu,
seluruh tahanannya itu bau kotoran manusia. Karena bagaimana dipukul, diinjak-injak, dan tulang rusuk kanannya itu patah, sehingga dia tidak bisa bernapas. Sadis Napo itu. Jadi mulai dari Polsek, Polres, sampai ke Bareskrim, Mabes. Penyiksaan itu dilakukan dengan sengaja. Kadang-kadang mengadu tahanan satu dengan yang lain. Karena kepala penjara tidak suka dengan rutan ini, karutan tidak suka dengan tahanan yang lain. Misalnya tahanan penistaan agama. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Curhatan si Udin. Aduh, kacau. Asik curhat, memelas, terus ya mengiba-iba, terus entah apa-apa. Katanya dia mau seperti Yesus ya. Sedangkan Paulus saja dihadapkan ke hadapan raja-raja ya kan, dan dipotong-potong ya. Ini ngaku dia itu Paulus ya. Belum juga dipotong-potong tidak ya, paling juga di penjara itu pun sudah ketakutan begitu ngaku Paulus modern katanya. Bikin ketawa si Udin nih ya, walaupun gitu-gitu bisa jadi lelucon ya, karena memang apa, badut donasi ini ya mesti memelas ya, mesti mengiba-iba terus supaya donasinya tuh lancar kan begitu. Karena si Udin ini kan hidup ya, hidupnya itu bergantung dengan menandakan tangan gitu ya. Jadi dia tuh pemalas, orangnya tidak mau kerja ya, tidak mau beraktivitas mengeluarkan keringat supaya dapat duit gitu, tidak. Tapi memang hidupnya itu dari semenjak dia Islam sekalipun dia tuh memang seorang pemalas gitu ya, menurut kawan-kawannya ya. Ketika dia menuntut ilmu itu, ketika dia sekolah itu katanya ya kerjaannya cuma tidur makan sama kucing itu. Jadi perilakunya mirip kucing gitu ya, tidur aja kerjanya, lapar makan, usai makan tidur lagi. Itulah kucing ya, sama seperti si Udin ya, si Boim ini. Nah, jadi untuk apa ya, ikhtiar ya, berusaha dengan tenaga itu dia tuh malas, karena memang mentalnya itu mental jual kesedihan, kata si Sarah Ayu istrinya ya, malas kerja, nyongkang-ongkang ya. Bahkan di Amerika itu istrinya kerja ya, si Udin tidak mau kerja gitu, makanya ya ditinggalkan, dicampakkan sama si Ibun si Udin. Karena pemalas ya, mentalnya ya mental mental menadahkan tangan ya, mental pengemis si Udin ini ya. Jadi ya itulah kerjaannya. Maka ketika nanti pulang ke Indonesia sekalipun, dia kalaupun dibebaskan dari hukuman sekalipun, Udin ini tetap jadi gelandangan. Karena apa? Udin juga tidak mampu mencari makan selain daripada meminta-minta. Ya, kalau orang Indonesia itu mau minta-minta, kalau mau ngasih ya, ketika si Udin itu minta-minta. Kalau tidak, ya terpaksa lah, tetap jadi gembel juga ya. di Amerika jadi pemulung, di Indonesia pun wah boleh jadi entah jadi apa nanti ya kan begitu ya. Paling ya jadi gembel ya, gelandangan ya, karena tidak ada ilmunya si Udin ini. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ribut di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi.